Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Kurnia Rahmawati, NIM 2103020038. Nah, kali ini saya akan membahas tentang revisi taksonomi Bloom. Nah, sebelumnya kita akan membahas siapa aja yang terkait dalam taksonomi Bloom. Benjamin S. Bloom pada tahun 1949 mengajukan idenya mengenai pembagian atau taksonomi kognitif untuk mempermudah proses penyusunan bank soal sehingga memiliki tujuan pembelajaran yang sama. Cartwright 2002. Bloom bersama timnya mempublikasikan taksonomi tersebut pada tahun 1956. David R. Cartwright, seorang dari anggota tim Bloom, mengusulkan revisi taksonomi tersebut 45 tahun kemudian. Cartwright bekerja sama dengan 7 ahli psikoedukasi dan pendidikan, yaitu Anderson et al. 2021. Alasan revisi taksonomi Bloom. Revisi taksonomi Bloom diajukan secara umum untuk lebih melihat ke depan, ahead of time, dan merespon tuntutan berkembangnya komunitas pendidikan, termasuk pada bagaimana anak-anak berkembang dan belajar serta bagaimana guru menyiapkan bahan ajar. Seluruhnya mengalami perkembangan yang signifikan bila dibandingkan dengan 40 tahun yang lalu. Fokus utama revisi taksonomi Bloom dimaksudkan pada daya aplikasinya terhadap penyusunan kurikulum, desain instruksional, penilaian, dan gabungan ketiganya. Anderson et 2001 halaman 305. Dalam buku A Taxonomy Bloom for Learning, Teaching, and Assessing, a revision of Bloom Taxonomy Bloom of Education Objective. Penyusunan melengkapi fokus utama ini dengan bab-bab terkait 3 kepentingan tersebut. Apa saja perubahan yang terjadi dalam revisi taksonomi Bloom? Nah, di sini ada 2 buah perubahan mendasar dalam revisi taksonomi Bloom Anderson 2021. 1. Revisi taksonomi Bloom memfokuskan pada aplikasi. Dalam buku ini, tim penyusunan menyajikan 11 bab dari 17 bab yang ada untuk membantu aplikasi revisi taksonomi Bloom dalam 3 bidang utama, yaitu penyusunan kurikulum, instruksi pengajaran, dan asesmen. Komitmen pada aplikasi 3 bidang tersebut selanjutnya mendukung tujuan revisi taksonomi Bloom. Revisi taksonomi Bloom ditujukan bagi khalayak yang lebih luas, terutama untuk membantu guru pada tingkat sekolah menengah dan akademi. Hal ini berbeda dengan ide dasar penyusunan taksonomi Bloom yang lampau, di mana Bloom dan timnya menunjukkan penyusunan taksonomi itu dalam rangka mempermudah penyusunan asesmen bagi tingkat perguruan tinggi secara nasional. Dalam buku ini juga disertakan contoh-contoh asesmen task, contoh aplikasi, dan vignettes ada dalam buku untuk mempermudah para guru. Kedua, perubahan terminologi. Dalam taksonomi Bloom yang lama, penekanan lebih diberikan pada ke-6 kategori kognisi. Revisi taksonomi Bloom lebih menekankan subkategori sehingga lebih spesifik dan mempermudah penyusunan kurikulum, asesmen, dan instruksi pengajaran. Pembahasan mengenai subkategori ini diungkapkan dalam bagian ketiga dari buku ini. Perubahan ini dipengaruhi oleh riset progresif
di bidang pendidikan, neuroscience, dan psikologi. Dalam taksonomi Bloom yang lama, kategori Knowledge menjadi kategori utama tingkat pertama. Revisi taksonomi Bloom mengeluarkan kategori Knowledge ini dari taksonomi dan menjadikannya ukuran yang harus dicapaikan. Artinya, knowledge adalah pencapaian koneksi itu sendiri. Terminologi knowledge dibagi lagi menjadi subkategori yang disesuaikan dengan perkembangan di bidang neuroscience dan penelitian bidang psikoedukasi. Yang pertama, factual knowledge, pengetahuan faktual. Pengetahuan berbentuk fakta seperti nama, nomor, jumlah, tahun, alamat, dan sejenisnya. Misalnya, tahun lahirnya Ki Hajar Dewantara, jumlah rakaat salat, nama Presiden Indonesia pertama, dan sebagainya. Kedua, conceptual knowledge, pengetahuan konseptual. Pengetahuan berbentuk konsep, hukum, dan prinsip. Contoh, definisi puasa, hukum Archimedes, prinsip kerja AC, dan sejenisnya. Ketiga, prosedur knowledge, pengetahuan prosedur. Pengetahuan berbentuk cara melakukan sesuatu. Contoh, langkah-langkah membuat teh tubruk, prosedur menerbangkan pesawat terbang, langkah menyusun modul, dan sejenisnya. Keempat, metacognition knowledge, pengetahuan metakognisi. Sering disebut a process of thinking about thinking, atau pengetahuan mengenai proses kognisi dan strategi terkait dengan penerapan pengetahuan tersebut untuk meningkatkan hasil belajar. Juga sering diartikan sebagai sebuah kesadaran otomatis yang timbul karena pengetahuan dan kemampuan melakukan pengendalian dan memanipulasi proses kognitif. Contoh, seorang peserta didik menyadari bahwa gaya belajar yang dimilikinya adalah visual, maka dia memilih video pembelajaran sebagai strategi untuk meningkatkan hasil belajarnya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang revisi taksonomi Bloom. Mohon maaf jika ada kesalahan atau perkataan yang ada di dalam video, dan sampai jumpa.